apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Film yang menceritakan perampok yang berhasil mencuri emas batangan bernilai puluhan juta dolar. Namun hasil rampokannya dicuri kembali. Itu terjadi karena ulah salah satu teman yang berkhianat. Tak terima hasil rampokannya dicuri, mereka pun menuntut balas. Film ini berjudul The Italian Job. Sebelum lanjut bagaimana cerita selanjutnya, kita intro dulu. Diawali dengan seorang lelaki bernama John. Dia tengah menelpon putrinya yang bernama Stella. John hanya sekedar menanyakan kabar Stella, karena ternyata John ini merupakan sosok ayah yang tidak punya banyak waktu untuk putrinya. John adalah ketua komplotan perampok dan dia mempunyai keahlian dalam membobol berbagai jenis berangkas. Rupanya John sekarang berada di Italia untuk melakukan sebuah misi perampokan bersama anak buahnya. Mereka terdiri dari Charlie, merupakan otak dari setiap misi perampokan, karena Charlie sudah punya bakat maling sejak usia dini. Lalu ada Rob. Dia adalah supir dengan skill dewa yang punya hobi gonta-ganti wanita. Kemudian Lyle, seorang ahli komputer yang mampu memproyeksikan pemetaan sebuah tempat atau ruangan hanya dengan kamera. Lalu ada Gilligan, dijuluki Lepir karena saat SD sudah berhasil meledakkan toilet sekolah hingga telinga kanannya torek. Dan yang terakhir yaitu Steve. Dia adalah spesialis cakah-cikih. Lyle memetakan lokasi target agar bahan peledak dapat dipasang dengan tepat oleh Steve yang sudah lebih dulu berada di lokasi. Setelah dirasa persiapan sudah cukup, John dan yang lainnya segera ke TKP, menggunakan speedboat untuk eksekusi. Dan Rob langsung tancap gas dengan membawa berangkas dan dia dikejar oleh polisi dan juga pemilik berangkas tersebut. Rupanya berangkas yang dibawa oleh Rob hanya pengalihan, karena berangkas yang asli sedang John bobol di bawah air. Di sebuah pegunungan es, John and the gang sedang merayakan keberhasilan mereka, dan tentunya untuk bagi hasil atas emas yang mereka curi beberapa hari yang lalu. Namun, saat perjalanan pulang di sebuah jembatan, mereka dicegat oleh mobil. Tak lama beberapa orang keluar dan menodongkan senjata ke arah mereka. Ternyata itu ulah Steve, sang seksi cakah-cikih. Dia sengaja merencanakan hal itu untuk bisa mengambil semua emasnya. Karena Steve merasa kalau John sudah cukup kadaluarsa berada di alam dunia, Steve menembak John hingga tewas. I think that's probably right, John. Rob yang merasa tidak ada jalan lain meluncurkan mobilnya ke sungai. Lalu Steve menembak mereka. Dirasa Charlie dan yang lainnya sudah mati, Steve pergi. Namun ternyata Charlie, Rob, Lyle, dan Gilligan berhasil bertahan menggunakan oksigen yang berada dalam mobil. Mereka pun ke permukaan setelah Steve pergi. Charlie sangat sedih dengan kematian John, karena bagi dia John sudah seperti ayahnya sendiri. Satu tahun kemudian, Charlie menemui Stella di tempat kerjanya. Stella bekerja sebagai teknisi ruang penyimpanan, mewarisi bakat almarhum ayahnya sebagai tukang bobol berangkas. Tapi Stella bekerja secara legal. Charlie mengatakan kalau keberadaan Steve telah diketahui. Charlie berniat untuk mencuri emasnya kembali. Namun sekarang dia tidak punya seseorang yang ahli dalam berangkas. Charlie meminta Stella untuk ikut bergabung.
dan Charlie berkata kalau ini bukan tentang uang, tapi untuk ayah Stella yaitu John. Namun, Stella menolaknya. Malam pun tiba. Stella melamun mengingat tentang ayahnya yang sudah tiada, dan dia mulai berpikir bahwa yang dikatakan Charlie ada benarnya. Lalu Stella menelpon Charlie, mengatakan kalau dia siap untuk bergabung. Charlie mengajak Stella untuk diperkenalkan dengan member yang lain, yaitu Rob, Lyle, dan Gilligan. Dan malam harinya mereka berkumpul untuk menyusun rencana. Scene berpindah. Untuk biaya hidupnya, Steve menjual emasnya secara eceran kepada Yevon. She's so beautiful. Pagi harinya, jaringan internet di rumah Steve mengalami gangguan. Rupanya itu sengaja dilakukan oleh Gilligan dengan mencopot kabelnya dari luar. Lalu Steve menyuruh penjaga untuk menelpon pihak terkait. Lyle, yang ahli sabotase, menyambungkan telepon si penjaga dengan handphone milik Charlie. Dan tanpa berlama-lama, Stella masuk ke rumah Steve dengan menyamar sebagai teknisi jaringan internet. John hanya pernah memperkenalkan Stella pada Charlie saja, sehingga tanpa curiga Steve menyuruh Stella masuk. Becky. Steve Frizzelli. Tugas Stella adalah mencari keberadaan berangkas, lalu Lyle akan membuat pemetaan tempat tersebut melalui kamera yang ditempelkan pada dada Stella. 770, that's my stereo. Here we go. There's our baby. Setelah dioprak-oprek oleh Stella, Gilligan menyambungkan kabelnya dari luar, dan internet pun tersambung kembali. Namun ternyata Steve menyukai Stella. Dia mengajak Stella untuk berkencan. Pucuk dicinta, hileud pun ateul. Itulah yang diharapkan Stella, karena dia memang merencanakan agar Steve bisa keluar rumah dengan waktu yang cukup lama. Untuk memasuki jalan yang sempit saat pelarian, mereka harus menggunakan mobil yang cukup mungil. Dan mobil mereka, yaitu Mini Cooper, tidak cukup kencang untuk mengangkat emas seberat 1,2 ton. Lalu Rob mengenalkan Charlie pada Orange. Dia adalah seorang ahli bobok knalpot yang akan membuat mobil Charlie and the Gang melaju secepat kilat. Charlie dan Gilligan menemui Skinny Pete. Dia adalah penjual bahan peledak ilegal dan juga orang yang memberi tahu Charlie keberadaan Steve. Scene berpindah. Seperti biasa, Steve menjual emasnya kepada Yevon. Namun Yevon tahu emas yang punya ukiran penari Bali tersebut berasal dari Italia. Steve yang takut identitasnya terbongkar, dia menembak Yevon hingga modar. What do you know about me? I swear to God. You swear to God. Rupanya Yevon adalah sepupu mafia Hong Kong bernama Mas Kop. Dia tahu kalau Yevon mati setelah bertransaksi emas. Tak terima saudaranya dibunuh, Mas Kop pun menemui Skinny Pete yang merupakan pusat informasi untuk berbagai jenis bisnis haram. Mas Kop menanyakan siapa pemilik emas dengan ukiran penari Bali tersebut. Secara terpaksa Skinny Pete mengatakan Charlie adalah orang yang mengetahui emas tersebut. Dan Mas Kop menyangka kalau Charlie lah yang membunuh Yevon. Aksi akan dimulai. Charlie akan mencuri berangkas saat Steve pergi berkencan dengan Stella. Setelah Steve keluar rumah, Charlie and the Gang pun bersiap. Namun, saat sampai di depan rumah Steve, ternyata tetangga Steve sedang mengadakan pesta. Charlie tak mungkin meledakkan pagar dengan kondisi banyak orang, dan Charlie membatalkan rencana tersebut. Stella
yang sudah bersiap langsung menemui Steve. Dan setelah panjang lebar bergombal ria, Steve memegang tangan Stella dan menatapnya. Rupanya Steve sudah tahu tentang pergerakan Charlie sejak awal. Dan tak lama Charlie dan yang lainnya datang. Steve mengatakan alasan dia membiarkan rencana Charlie karena emas yang ada pada dirinya sudah tidak ada. The Dan element of surprise. lalu Charlie pun pergi. Keesokan harinya, Lyle mendapat informasi bahwa Steve akan memindahkan berangkasnya menggunakan truk ke Mexico City. Dan itu kabar baik untuk mereka. Namun tak lama, Charlie mendapat telepon dari Skinny Pete. Dia mengatakan kalau Charlie sedang diburu oleh seorang paling berbahaya di daerah tersebut, yaitu Mas Cobb. Charlie tahu pasti Steve lah yang membunuh Yevon. Lalu Charlie meminta bantuan Skinny Pete dan mengatakan sesuatu. Untuk menghadapi Steve dan Mas Cobb, Charlie membutuhkan bantuan dari tukang bobok knalpot. Lalu Charlie menelpon Orange. Tapi kali ini Orange tidak ingin dibayar sesuai UMR, seperti saat memodifikasi mobil Charlie. Dia ingin ikut gabung dalam aksi perampokan tersebut, dan Charlie pun setuju. Tinggal satu persiapan, yaitu memasang peledak di terowongan di bawah jalan raya. You okay? I'm about to insert this pin into this detonator tube. Hari perampokan tiba. Charlie bersiap di pintu masuk stasiun kereta api, dan Rob beserta Gilligan memantau keadaan di rumah Steve. Dan ternyata Steve menggunakan 3 mobil untuk mengangkut berangkasnya, sementara Steve mengawasi truknya dari helikopter. Scene berpindah. Mas Cobb ditelepon oleh Skinny Pete agar Mas Cobb pergi ke suatu tempat. Truk yang membawa berangkas sebentar lagi melewati jalan perkotaan, dan dengan melihat tekanan ban dari komputernya yang canggih, Lyle bisa mengetahui mobil mana yang membawa berangkas. Lalu dia mengarahkan truk tersebut ke jalan yang sudah dipasangi bom dengan membuat jalanan macet. Setelah Rob datang, Charlie, Stella, dan Rob menuju ke terowongan melalui stasiun kereta. Dan Lyle menutup terowongan tersebut dengan mematikan sistem pada kereta. Truk pembawa berangkas berada tepat di atas terowongan, dan Orange langsung menutup lubang bekas ledakan tersebut dengan plat besi untuk menghindari tembakan dari atas jalan. Gilligan menembakkan asap ke sopir truk agar mereka bisa tertidur dengan tenang. Lalu Stella segera melakukan tugasnya, yaitu membobol berangkas. Ternyata berangkas tersebut berbeda dengan yang sebelumnya Stella lihat di rumah Steve. Rupanya Steve telah mengganti berangkas tersebut. Namun, karena dia belum mempelajari berangkas tersebut, Stella membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan Stella berkata, "Aku tidak bisa membuka berangkas ini, Charlie." Namun, dengan sedikit sentuhan cinta yang mendalam dari Charlie, akhirnya Stella bisa membukanya. Dan setelah emas dimasukkan ke mobil, Charlie and the gang segera pergi. Para pengawal truk mencoba mengejar Charlie, namun karena terowongan tertutup kereta, mereka harus memutar arah, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. I got 3 minis in a storm drain heading east towards the alley.
Akhirnya para pengawal berhasil disingkirkan, namun Steve mengejar mereka dengan helikopter. Charlie mencoba mengalihkan perhatian, dan benar saja, Steve langsung mengejar Charlie. Namun, dengan perjuangan dan doa, Charlie berhasil merusak helikopter tersebut. Tak mau menyerah begitu saja, Steve mengikuti Charlie dengan mobil yang dia rampas. Charlie dan yang lainnya sampai di tempat tujuan. Lalu mereka pergi setelah menyimpan mobilnya dalam sebuah kereta. Kereta tersebut dijaga oleh seorang petugas, dan ternyata itu adalah Wrench. Steve yang mengira kalau Wrench adalah penjaga biasa, lalu Steve menyogok Wrench dengan uang agar membukakan pintu kereta tersebut. Dan ternyata I gotta hand it to you, Steve. itu jebakan untuk Steve. Dan ternyata Maskop juga ada di sana. Rupanya Charlie telah membuat kesepakatan dengan Maskop melalui Skinny Pete. Charlie pun memberi 1 koper emas kepada Maskop sebagai jatah keamanan. Lalu Maskop dan anak buahnya pergi dengan membawa Steve untuk dieksekusi modar. Charlie, Stella, Rob, Lyle, dan Gilligan pergi menggunakan kereta dengan membawa emas tersebut. Lalu, akhirnya Charlie menikahi Stella, dan film pun selesai. Jadi, pesan yang bisa diambil adalah jangan merasa aman ketika telah berbuat jahat, karena suatu saat akan ada penjahat lain yang menghampiri kita. Terima kasih buat kalian udah nonton. Silahkan subrek dulu dan jangan lupa tetap jaga kesehatan.